perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa yang berkaitan dengan ideologi. PKI Madiun 1948. Awalnya organisasi ini bernama ISDF yang berdiri pada tahun 1914. Pemberontakan ini dilakukan oleh PKI yang bergabung dengan VDR, Front Persatuan Partai Sayap Kiri yang didirikan oleh Amir Syarifuddin pada bulan Februari 1948. Apa yang melatar belakangi pemberontakan PKI Madiun 1948? Berawal dari jatuhnya kabinet Amir Syarifuddin sebagai Perdana Menteri yang mewakili Indonesia dalam perjanjian Renville. Jadi, hasil dari perjanjian Renville ini membuat masyarakat kecewa karena wilayah Indonesia semakin sempit, sehingga kabinet Amir Syarifuddin diganti dengan kabinet Hatta. PKI mendorong aksi demonstrasi, pemogokan kaum buruh dan petani. Musuh juga memposisikan sebagai oposisi pemerintah dengan melakukan kritik yang tidak menguntungkan dan membahayakan strategi diplomasi Indonesia melawan Belanda yang ditengahi oleh Amerika Serikat. Puncak dari PKI ini melakukan pemberontakan senjata pada tanggal 18 September 1948 di Madiun dan diproklamasikannya Republik Soviet Indonesia dan dibentuknya pemerintahan baru. Upaya yang dilakukan pemerintah yaitu dengan dilakukannya diplomasi dengan pimpinan PKI yaitu Musso, tapi tidak mendapatkan jalan keluar. Di awal pemberontakan terjadi pembunuhan terhadap pimpinan parpol dan santri. Pemberontakan berhasil ditumpas oleh pasukan Siliwangi, yang kemudian Musso tertembak dan Amir Syarifuddin jatuhi hukuman mati. Pemberontakan G30S PKI. Gerakan ini bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno dan mengubah Indonesia menjadi negara komunis. Gerakan ini dipimpin oleh D.N. Aidit, yaitu selaku ketua PKI. PKI melakukan aksi kudetanya pada tanggal 1 Oktober 1965 dini hari dipimpin oleh Letkol Untung. Sasarannya adalah menculik perwira Angkatan Darat yang dianggap menghalang PKI dalam menggapai tujuannya. Perwira Angkatan Darat kemudian dibawa ke lubang buaya hingga tewas dan dimasukkan ke dalam sumur lubang buaya. G30S PKI tidak hanya terjadi di Jakarta melainkan juga terjadi di Yogyakarta. 6 perwira tinggi yang menjadi korban yaitu Letjen Ahmad Yani, Maijen Suprapto, Maijen MT Haryono, Maijen Panjaitan, Maijen S. Parman, Maijen Sutoyo. Kemudian Panglima Ahmad Nasution yang menjadi target utama berhasil meloloskan diri. Namun anaknya yaitu Ade Irma Nasution terkena tembakan dan meninggal beberapa hari kemudian. Kemudian mereka yang tewas dijadikan sebagai pahlawan. Kemudian 1 Oktober menjadi peringatan Hari Sakti Pancasila. Sesungguhnya peristiwa G30S PKI kebenarannya masih kabur atau belum jelas dan tak pernah benar-benar terungkap hingga saat ini. Saat ditembaknya Aidit oleh Kolonel Jasir Hadibroto di markas Batalion Infanteri 44.